Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to Ngobrol di Rumah bareng Artotel Group di edisi Creative Talk. Sekarang di sini gue, Andri, sudah kedatangan 3 tamu spesial dari Great Mind ID. Pertama gue akan nyapa dulu. Halo Kak Gupta. Halo Andri, apa kabar? Lagi Sehat-sehat pegang-pegang ya? sama anjing ya. Sehat-sehat, Iya nih, sehat-sehat harus banget. jagain. Harus jagain ya, kalau nggak nanti geratak-geratak ya. Terus kita juga mau nyapa Kak Primo. Halo Kak Primo. Halo Andri, apa kabar? Baik, ke dirimu sehat? Sehat. Lagi di rumah aja ya semuanya? Di rumah aja. Terus last but not least ada Kak David. Halo Kak. Halo Andri, apa kabar? Baik dong, gila. Itu buku lo di belakang banyak banget tuh ya. Ini yang rapi, yang lain berantakan soalnya sudutnya. Gitu, seru banget. First of all, welcome to Obrol di Rumah untuk edisi Kreatif Talk, Kak. Selamat datang semuanya. Thank you for having us. Thank you Andri. Yes, thank you untuk menyempatkan waktu ada di sini. So, kalian semua ini bertiga termasuk board of editors-nya Great Mind ID. Boleh nggak sih tolong ceritain ke teman-teman di rumah nih, what is Great Mind ID? Tell us a little bit of Great Mind ID. Ya, mungkin kalau kita bicara soal apa itu Great Mind ID, Great Mind sendiri itu pertama kali kita terbit bersama tim editor menelurkan edisi pertama itu di bulan Juli tahun 2018. Kalau ditanya balik lagi Great Mind ID itu apa, sebenarnya inception-nya dari awal kita udah merencanakan dari akhir 2017 dan juga di awal 2018. Jadi kita punya 6 bulanan lah kurang lebih waktu itu fase development untuk yang edisi zero gitu ya, yang sebelumnya gitu. Nah, ketika dalam proses itu kita mempertajam sebenarnya isu-isu yang ada di dunia media. Kita cari tahu apa aja sih sebenarnya, karena ketika kita mau build new media, otomatis kita harus cari diferensiasinya kan dibandingkan apa yang ada sebelumnya. Dan ada beberapa isu sebenarnya. Kalau gue selalu ditanya apa itu Great Mind, ada 2 isu yang kita mau handle gitu. Yang pertama adalah media yang ada sekarang gitu, yang ada waktu itu kebanyakan media, banyakan tuh news based dan juga banyakan fast content, di mana seringkali ketika kita membaca artikelnya mungkin dari berapa ribu konten kita hanya butuh 1 atau 2 saja yang perlu kita tahu gitu. Kebanyakan seringkali malah membuat kita tidak enrich our mind gitu. Itu satu hal. Kedua adalah kebetulan latar belakang gue di media. Terus juga latar belakang ada co-founder Mas Ben Subiakto itu juga orang media. Primo dan Gupta juga orang lama media. Dan ketika dengan latar belakang kita masing-masing, kita tuh seringkali di pekerjaan kita yang sebelumnya gitu, kita ketemu orang-orang sukses gitu, from all source lah gitu kan, kayak dia sukses secara finansial, dia sukses secara pekerjaan, secara achievement gitu. Tapi yang kita tangkap itu seringkali bahwa ternyata interpretasi atau definisi dari kesuksesan itu bukan cuma semata-mata soal achievement ataupun pencapaian material semata gitu. Yang seringkali diportray mungkin sama media lain sebagai wah dia masuk ke sebuah list di mana wah perusahaannya terbesar, oh dia sukses dapat ini numbers dan segala macam gitu. Sebenarnya di Great Mind kita berpikir bahwa there's wealth beyond wealth itself gitu. Jadi ada sesuatu kekayaan sebenarnya di luar dari kekayaan itu sendiri, kekayaan yang sifatnya material. Makanya konten-konten kita lebih banyak dari 2 hal yang kita pikirkan itu isu yang kita tangkap gitu. Kita akhirnya bikin konten yang sebenarnya lebih slow konten gitu, yang bisa didigest oleh pikiran dan juga bisa dibilang karena kita percaya apa yang kita masukkan ke otak kita itu akan muncul sebenarnya dalam bentuk perilaku, habit atau apapun itu juga gitu. Jadi semakin kita banyak memasukkan hal-hal yang mungkin tidak terlalu berguna gitu, mungkin kalau hidup kita wah gini-gini aja ya mungkin, atau malah menimbulkan anxiety atau hal-hal yang negatif, ya mungkin itu karena akibat itu konsumsi konten kita yang harusnya juga bisa dikendalikan gitu. Makanya akhirnya di Great Mind kita bikinnya slow content dengan topik-topik yang sebenarnya lebih elaboratif kita bahasannya. Jadi nggak cuma sekedar kita nggak pernah bikin yang news based. Jadi kalaupun kita merespons sebuah news, biasanya lebih ke angle yang lebih long lasting, lebih in depth, lebih menyentuh ke personal dari masing-masing pembaca gitu. Instead of sekedar kita memberikan informasi gitu. There's something more than that. Berarti ini kayak kalian punya digital platform di mana kalian menyalurkan berita-berita atau news-news lebih in a personal level kepada kesuksesan orang-orang yang nanti kalian akan bahas di sana gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Jadi kenapa namanya Great Mind gitu? Karena kita percaya di
Indonesia tuh banyak pemikir-pemikir luar biasa gitu. Mereka punya ideas, mereka punya idealisme, mereka punya cause yang mereka support dan segala macam itu matters gitu kan. Makanya kita mencoba lebih dalam daripada sekedar dia punya bisnis selalu sukses, selalu dia mencapai sebuah pencapaian ekonomi tertentu, finansial tertentu gitu. Lebih dari sekedar itu, bukan berarti nggak penting gitu. Kita juga ada konten-konten soal financial, soal keuangan, soal making a good partnership dan segala macam. Tapi lebih dari itu tuh sebenarnya ada idealisme, ada passion gitu, ada sebuah meaning yang kita pengen sampaikan gitu, bahwa sekedar hidup itu bukan cuma mengejar sekedar achievement atau sekedar numbers atau sekedar apapun itu yang sifatnya material. Nice. So ini kalian udah bentuk dari tahun 2018 segala macam, started di www.greatmind.id ya semuanya ya. Dan kalau misalnya kita website di sana pas kita buka itu banyak banget kontributor dan namanya tuh nggak macam-macam ya, no play. Itu gimana sih proses no play kurasinya lu tuh gimana sih kalian untuk kontributor itu untuk menulis? Mungkin kalau dari sisi kuratorial itu kita sebetulnya nggak punya kalau sekarang tuh nggak ada kayak satu mekanisme khusus gimana kita memilih kontributor gitu. Tapi memang kita membuka diri bagi siapapun, KOL, mau dia selebgram, mau dia musisi, aktor, pengusaha segala macam. Yang memang kayak tadi David sempat bilang bahwa yang kita bahas di dalam Greatmind itu sebenarnya bukan kekayaan mereka kesuksesan, tapi kekayaan batin dan kekayaan pikirannya mereka. Nice. Nah, kita ngelihat kalau misalnya memang orang-orang ini punya satu kekayaan pikiran dan kekayaan batin yang sebetulnya agak susah untuk diekspos sama mereka di apapun medianya, di sosial media mereka. Itu kita coba bantu untuk mengangkat, makanya yang kita angkat tuh selalu kayak tentang advokasinya mereka, kemudian pemikirannya mereka punya apa, itu yang selalu coba kita gali dari semua kontributor itu sih. Sebenarnya di Greatmind tuh kita teman-teman seluruh editor itu punya sebuah credo sebenarnya, that people are what they read sebenarnya. Beberapa orang bilang people are what they eat, tapi kami juga percaya bahwa people are what they read. Nah, ini yang menjadi underlining semua kegiatan kami gitu kan ya, dalam artian bahwa we try to give something ke orang, sesuatu yang positif gitu kan ya, dan percaya bahwa apapun yang positif itu akan membangun orang itu gitu. Dan surprisingly ternyata memang generasi saat ini butuh such movement, butuh such content. Itu yang buat kami juga menjadi sebuah driving force juga buat teman-teman di Greatmind, bahwa kita punya sebuah generasi yang sebenarnya sangat haus sama positive content yang tidak bisa dilayani oleh platform lain. Nah, ini dari sisi demand, kita punya sebuah demand. Dari sisi supply, tadi kalau ngomongin marketing side-nya, supply, KOL-nya itu juga punya so many things to offer gitu kan. KOL itu bukan hanya di-expose masalah pribadinya, masalah kehidupan sehari-hari ya, bukan masalah superficial stuff-nya gitu kan ya. Semua. Mereka punya value yang bisa di-share. Ini yang sangat surprisingly buat kami tuh ya diterima oleh both market demand dan supply-nya dengan baik gitu, Sindri. Oh, nice. It's not only the tip of iceberg, jadi but seluruh bawahnya itu emang lo pada ngerangkum itu semua. Jadi emang KOL dan para kontributor di sana tuh punya more than what they have to offer ya. Atau gue agree banget sama Kak Primo dan Kak Gupta bahwa emang in this generation emang orang butuh banget sih konten-konten positif yang sangat membangun gitu loh. Kiat-kiat sukses lah, how you not only as a personal tapi kan you want to know them in a personal level kan. Dan itu bisa dilihat di artikel-artikel kalian. Terus somehow ini aku ada bukunya. Greatmind Slow. Itu jadi ini kalian rangkum semua menjadi buku atau gimana sih? Ini bukunya terjadi gimana ceritanya? Mungkin kalau konsep dari buku sebetulnya kita gini, kalau website itu nature-nya kan ya emang kita akan selalu mengupdate secara mingguan ya kan. Terus nanti seiring berjalannya waktu semakin banyak konten-kontennya dan konten-konten lain tuh akan tertimbun dengan konten yang baru. Nah, sebetulnya kita kenapa juga memilih format buku untuk kita terbitkan juga, sebetulnya kita pengen mengarsipkan beberapa konten-konten yang menurut kita perlu di-highlight nih. Dan kalau misalnya dia dibiarkan di web aja, takutnya nanti tertimbun itu sama konten yang baru. Nah, makanya kita compilation lah. Itu kompilasi dari selected articles. Nah, tapi kita emang ngeluarin bukunya itu nggak cuma
berdasarkan kita pilih, yang ini bagus gitu. Tapi memang setiap edisi buku yang akan kita terbitkan kemarin yang slow itu dan yang nanti akan kita terbitkan lagi, itu semuanya tuh punya tema-tema tertentu gitu. Jadi kayak yang buku pertama ini emang kita ngomongin tentang slow life. Kita ambil semua artikel-artikel dari KOL, dari public figure yang memang ngomongin tentang gimana mereka menjalani hidupnya dengan lebih santai. Nah, nanti di edisi-edisi berikutnya juga gitu, akan ada tema-tema lain. Kita akan ngambil artikel-artikel yang berhubungan dengan tema-tema buku-buku tersebut. Gitu. Ini BTW di dalam bukunya kalian tuh ada satu quote, karena hidup itu berjalan bukan berlari. Itu bagi gue itu harus dicetak gede-gede kali, ditaruh di mana di setiap sudut jalanan Jakarta. Kayak itu such a reminder sih buat kita semua sih. It's such a great positive message yang bener juga ya. Kita harus berjalan gitu loh, jangan berlari. Apalagi kita tinggal di Jakarta, it's a very fast-paced metropolitan city kan. This and that. Nah, terus kembali lagi nih, gue lagi mau kita ngomongin tentang Jakarta, kehidupannya hektik, metropolitan, apalagi kalian bertiga, mungkin Great Mind ID itu adalah salah satu kerjaan atau salah satu tempat yang kalian kerjakan gitu. Tapi masih banyak lagi kan, masih banyak lain kan, masih banyak pekerjaan, masih banyak salah satu, karena masih banyak lagi gitu. Maksudnya Kak Primo dan Kak Gupta ada Eskimomo gitu loh kan, terus Kak David tergabung sama Media Entertainment gitu, masih banyak this and that gitu. Itu with this situation the pandemic that we're facing right now gitu. What are you guys been up to sih sekarang? Lo lagi pada lebih hektik sih atau lebih berjalan atau makin hektik gimana sih? Siapa kita? Salah satu Kak Gupta dulu. Mungkin buat kami bertiga ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita berkontribusi, Indri, gitu kan ya. Again, tadi underline-nya adalah positive content. Di saat ini teman-teman atau orang-orang yang butuh positive content itu luar biasa meningkat drastis gitu kan ya. Sebulan di rumah itu menyenangkan loh sebenarnya gitu kan ya, baik buat physical dan mental health. Dan semakin kita menjejali pikiran dengan konten-konten dan berita-berita yang ada di luar, semakin menggerogoti aja, dan I think itu yang menjadi pendorong kami di Great Mind untuk jujur kita berlari untuk hidup. Karena kami terus menghasilkan konten. Tapi kami melihatnya bukan dari sisi itunya, tapi kami melihat bahwa ini adalah bagian dari kontribusi kita sebagai sebuah platform, jadi sebuah inisiatif untuk berikan sesuatu yang positif buat negara dan buat masyarakat. I think itu dari gue. Mungkin David dan Primo bisa menambahkan. Kak Primo gimana? Mungkin karena kita juga di media gitu kan, dan bukan satu-satunya, mungkin salah satu yang bisa dikonsumsi oleh orang saat ini gitu, yang gampang itu ya sebenarnya adalah media gitu kan. Gimana kita bisa menemani hari-hari mereka. Kalau dulu mereka tuh banyak, orang-orang tuh kerjaan lainnya banyak lah gitu, jadi media mungkin jadi cuma salah satunya aja. Nah, tapi karena semenjak mereka cuma ada di rumah gitu, dan mereka harus mendapatkan ya hiburan, informasi segala macam. Jadi media tuh jadi salah satu bagian penting dalam hidup orang sekarang sih. Nah, makanya jadi kalau ditanya makin hektik atau enggak, bisa dibilang sih ya jadi makin hektik karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan informasi lebih banyak, memberikan hiburan, memberikan solusi lewat media kita ini kepada orang yang sekarang lagi di rumah aja gitu sih. Kalau Kak David gimana? Kalau makin sibuk atau makin santai? Dilihat dari kantong matanya sih kayaknya makin sibuk ya. Enggak juga. Tapi kayak kalau dari Great Mind sebenarnya tadi Primo dan Gupta udah menjelaskan dengan sangat baik bahwa sebenarnya kalau gue percaya gini ya, maksudnya sekarang kan kalau di Great Mind sendiri kan ada 3 tipe konten kita nyebutnya. Pilarnya itu 3, self, circle, society. Kita mungkin yang hilang di masa ini adalah di circle gitu. Kita nggak punya relasi sama teman-teman kita karena kita harus isolasi diri dan segala macam. Tapi bukan berarti relasi itu nggak bisa dibangun di masa seperti sekarang gitu. Justru kontribusi kita menjadi lebih besar untuk menghadirkan koneksi itu tadi, walaupun mungkin nggak bertemu secara fisik. Makanya di Great Mind, mungkin tadi Primo dan Gupta bilang kayak banyak, kita malah lebih banyak berlari, melakukan banyak hal gitu. Ininya gini, ketika kita, seringkali anxiety kita itu dimunculkan ketika kita mengkonsumsi sosial media lah paling gampang, karena it's a bite size, kita lihat begitu banyak arus informasi yang begitu besar gitu. Nah, kalau kita bertindak kayak, oh ya udah deh, gue juga nggak mau ngepost sesuatu atau gue nggak mau ikutan di dalam keramaian itu, membuat isinya itu akan hanya penuh dengan keramaian yang terus-menerus bikin panik gitu.
atau terus-menerus membuat cemas gitu kan. Jadi makanya justru di Greatman malah kita harus lebih banyak lagi bikin konten yang mungkin lebih bikin orang jadi lebih tenang gitu. Jadi itu ada semacam itu, karena kalau kita berhenti ya mungkin nggak, ini gini, ketika semua orang bicarakan hal yang sama lalu tiba-tiba semua orang ngomongin hal yang sama gitu. Nah, Greatman ini kayak kalau kita stop ya adanya cuma itu doang gitu. Tapi kalau kita terus-menerus atau bahkan lebih banyak lagi memberikan, jadi ada opsi-opsi bagi orang-orang untuk mengkonsumsi apa yang mereka sesuai sama apa yang mereka, kondisi tubuh dan jiwa mereka sendiri gitu. Kalau memang mereka sedang cemas untuk berita-berita soal COVID atau Corona atau apa yang terjadi sekarang, mungkin bisa menenangkan diri dengan lihat story-nya Greatman atau IG-nya Greatman, atau mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar kita atau membaca artikel-artikel Greatman gitu ya. Memang nggak directly akan ngomongin isu-isu yang seperti itu gitu. Lebih banyak akan berusaha menenangkan masyarakat atau orang yang membaca Greatman. Gila, berarti Greatman dengan kalian kan akan kontribusi, akan memberikan post-post yang sangat positif ya. Dan kita juga setuju bahwa mental health, well-being itu sangat penting, apalagi di sekarang gitu kan. Dimana tangan kita tuh semua glue to handphone gitu. Social media, berita, descendants gitu. Terus gue mengutip nih salah satu title di buku Flow ini, yang ditulis oleh Ayla Dimitri, Tetap Waras di Era Digital. Boleh nggak sih Kak Primo, Kak Gupta, dan Kak David kasih aku nonton di rumah tips and trick how to stay waras gitu. Lu baca berita tuh, aduh rasanya bawahnya cemas, pusing terus kan. Mungkin ini jangan gue, karena gue lagi gila. Mungkin beri sama David aja. Oke, iya makanya itu. Ya dia bukan sampel yang bagus sih. Ya kita bukan sampel yang bagus at this moment. Aku follow itu banyak banget cerita di Instastory-nya. Kalau gue bisa bilang gini sebenarnya, satu hal, limit yourself. Jadi understand mental capacity lu udah sampai sebesar apa. Ada orang-orang yang mental capacity mungkin seperti Gupta yang bisa handling a lot of stress, di mana dia mengkonsumsi begitu banyak berita soal apa yang terjadi sekarang. Buat telan semuanya, gue kasih ke kalian. That's how kind I am. Tapi di saat itu juga disisipin ya sama pemainan piano sama nyanyi-nyanyinya ya. Biar balance gitu. That's my point. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya mungkin mental capacity-nya nggak sebesar itu gitu. Jadi kalau gue, salah satu strategi gue adalah gue melimit konsumsi. Jadi menurut gue gini, denial dari informasi itu juga jelek gitu. Bukan berarti ketika kita positif, kita jangan jadi ignorant lah gitu. Iya, jadi ignorant sama apa yang terjadi sekarang gitu. Kayak kemarin gue ngebahas soal, ada Instastory gue di Unal, gue ngebahas soal fear gitu kan. Kayak kenapa lu kalau lu nggak takut justru bahaya bagi lu sekarang gitu. Karena fear itu of survival gitu. Lu harus takut, karena kalau lu takut lu nggak akan keluar, lu nggak akan sembarangan, lu kalau ini akan take extra precaution gitu kan. Tapi yang menarik adalah gimana kita bisa punya kotak-kotak itu tadi, punya, intinya kalau tips gue adalah kan screen time kita meningkat nih, kayak screen time kita karena kita dapat report ya, screen time-nya naik 22% gitu tiba-tiba. Ya, terus kayak kita kerja aja screen mulu gitu kan, lihat laptop, lihat TV, lihat Instagram atau segala macam. Yang gue lakukan adalah gue membatasi arus informasinya. Jadi kayak ada time khusus. Misalnya ketika lu mau konsumsi tentang corona, biasanya pemerintah kan ngasih pengumuman itu di sore hari. Ya udah, alokasikan 1-2 jam di sore hari lo untuk menjadi gila soal corona gitu, misalnya kayak nonton update-nya meninggal sekian, kasus baru sekian gitu, habis itu cari another informasi within that constraint hour gitu. Tapi dan nontonnya tuh khusus pas mereka lagi press conference harian ya, saya cuma di situ aja, jangan kemana-mana lagi. Iya, itu the most important thing of the day. Karena biasanya pemerintah terus ngasih, misalnya kemarin pengumuman soal perpanjangan PSBB juga kan di sore hari gitu. Maksudnya it's a good chunk of information yang kita bisa consume untuk isu ini. Tapi perlu dipahami bahwa kehidupan kita, antara kita akan keluar dari hal ini dengan cepat ataupun kita di dalam hal ini untuk sementara ini, sebenarnya hidup kita bukan cuma itu doang gitu. Lu masih punya area kehidupan lain. Area kehidupan lain dalam artian lu masih kerja, lu masih bagi kita yang mungkin agak lebih beruntung, kita masih bisa bekerja dengan baik dengan bantuan teknologi. Tapi begitu bekerja ya jangan terus segala sesuatu ngomongin hal itu gitu kan, nggak usah ngomongin corona mulu, kayak kerjaannya ada hal-hal yang harus diurusin gitu kan, ada finances problem, ada creative problem yang
ada elemen-elemen dalam kehidupan kita, kayak kalau lu masih banyak topik lainnya lah pokoknya gitu. Betul, ada banyak hal-hal lain yang mungkin hidup lu tuh bukan 100% soal hal yang terjadi sekarang gitu. Lu masih punya hubungan sama orang-orang di rumah lo, lu masih punya hubungan dengan teman-teman lo, lu bisa build connection sama mereka. Itu satu. Kedua, mungkin sebelum Primo, nanti gue melihat bahwa banyak orang akhirnya trigger untuk menjadi produktif gitu ya, kayak oh karena kita ini, lalu kayak gue pengen jadi produktif, lalu Insta story, Insta live jadi sering sekali gitu, atau kayak workout di videoin, masak di videoin, nyanyi di videoin, semua hal di videoin gitu. Kayak gue nguras bak mandi juga gue videoin gitu. Ya lo tuh. Karena maksudnya buat gue gini, orang-orang tuh coping sama hal ini tuh beda-beda. Ada orang-orang yang harus do something supaya mereka merasa berfungsi. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya sangat terbeban ngelihat teman-temannya begitu produktif, lalu kayak, kok gue terbahan aja ya, buat bangun di pagi hari aja berat. Itu oke kan? Itu oke kan? Kayak gitu. Exactly. Karena kita we're in the pandemic gitu. Gue lihat ada satu quote yang gue share juga ke teman-teman, gue bilang kayak, we're in the pandemic, not a productivity contest gitu. Jadi nggak perlu kalau lu lihat temen lo, temen gue masak, nggak perlu hal itu gitu. Tapi pada saat bersamaan, kalau memang copingnya temen lo adalah posting mulu, ya udah biarin aja. Toh mereka coping mekanisme orang beda-beda lah intinya kayak gitu. Nah itu yang harus lo ingatkan dalam diri lo sendiri juga. Ketika lihat teman-teman lo, gila dia workout mulu tiap hari. Kalau lo memang bahkan untuk bangun pagi aja, workout itu something positif gitu, masak sendiri itu something yang positif gitu. Tapi ya jangan sampai itu juga value diri lo jadi lebih rendah dibandingkan mereka-mereka yang mungkin merasa lebih produktif. Kalau dari Kak David berarti lo harus melimitasi diri lo sendiri kan untuk menerima asupan-asupan news di era digital. Jadi kalau dari Kak David kan tadi lo melimitasi diri lo kan, screen time lah, news, asumsi semuanya segala macam. Terus juga coping mechanism orang beda-beda, ya udah biarin aja sih kalau misalnya mereka mau post apapun di sosial media gitu loh. Jangan jadi netizen yang julid gitu ibarat kata. Nah dari Kak Primo sendiri gimana? Kalau gue, ya paling kalau untuk misal kita ngomongin, sekarang banyak banget semua media ngebahas tentang COVID lah, segala macam. Ya kalau buat gue sih, ya gue akan baca yang basicnya aja, gitu. Nggak sampai gue menggali. Jadi kalau gini, nature-nya orang kalau baca media online, sekarang itu kan pasti kayak, lo nonton, lo klik satu, itu habis itu lanjut sampai ke artikel lain sampai dalam banget. Kalau buat gue udah jangan sampai kita terjebak dalam si black hole of information itu. Jadi ya lo cuma butuh tahu yang basicnya aja, sisanya tuh ya udah nggak usah lo bener-bener sampai kejeblos ke dalam sana. Itu aja sampai jadi profesor ya, Bu, sampai lu tahu segala macam. Tapi gini, Indri, tapi gini, underlying-nya sebenarnya adalah tadi yang dibilang Mas David, bahwa setiap orang punya cara sendiri masing-masing untuk coping with the situation. Ini adalah situasi di mana I bet hampir seluruh rakyat Indonesia belum pernah mengalami generasi ini ya. Mungkin generasi nyokap gue, mungkin ketika mereka perang, mereka punya lah referensi seperti itu. Tapi yang mungkin di bawah umur 50, 40 nggak punya referensi situasi seperti ini. So, this something new gitu kan ya. Orang nggak punya memori di otaknya on how to cope with this kind of thing. Bener apa yang bilang Mbak David, bahwa nggak semua orang itu punya cara sendiri masing-masing untuk coping with the problem gitu kan ya. Karena ini adalah hal yang baru. I bet semua generasi gue, mungkin generasi Primo juga, generasi David juga, apalagi yang di bawah umur 50 tuh nggak punya referensi. Kalau Primo sama David, bener nggak kalau bilang self-defense mechanism adalah membatasi gitu kan ya. Kalau lu nggak batasi, you go berserk. On particular people kayak gue, justru gue harus menelan semuanya. Gitu kan ya, karena apa? Karena gue punya certain condition di mana gue tuh I have to know everything, I have to control everything. Dan I bet juga di luar sana tuh banyak orang-orang yang kayak gue, yang dalam sehari-harinya tuh mereka harus mengkontrol semuanya, Andri, gitu. Dalam situasi ini lu kehilangan kontrol, gitu kan ya. Lu sama nggak ada bisa dikontrol, gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang gue lakukan adalah gue benar-benar mencerna semuanya, mencari tahu apa yang bisa gue kontrol, gitu kan ya. Kalau ini karena background gue adalah crisis management, gitu kan ya. Jadi gue mencoba melist down risiko apa saja sih dalam semua aspek kehidupan gue, dan ketika gue bisa mengakses itu, gue bisa merasa take control gitu. Take control with the situation, itu penting banget. Control with the situation gitu kan. Meskipun buat beberapa orang itu dianggapnya gue perlu parno ya, tapi ini adalah cara gue coping with the situation. Be it gitu kan ya, bodo amat gitu kan ya. Tadi makanya Primo sama David bilang, gue tahu bukan Agus sampel, jangan. Tapi ya itu memang nggak gue sampel sih, tapi
again, yang mau gue tekankan adalah kita nggak bisa ngejudge, gitu kan ya. Tekan yang setiap orang punya cara masing-masing untuk coping, dan I think Great Mind menjadi sebuah referensi yang baik untuk tahu bagaimana setiap orang, setiap individu, setiap KOL bisa memberikan referensi mereka on coping the situation gitu kan ya. Bahwa semua ini manusia, semua tuh even pejabat, menteri, artis, influencer, mereka adalah manusia juga yang punya their own way of handling things. Itu yang sebenarnya pingin kita angkat di Great Mind. Ya, kita punya cara dan coping methodnya masing-masing. Kalau gue bisa namain sebenarnya ya balik lagi ya, maksudnya kita sebagai, ya tadi kayak gue bilang, kalau di Great Mind, kita memang punya perspektif dari semua orang yang ada di industri gitu kan, baik itu apakah itu entrepreneur dan segala macam, dan kita menjadikan mereka sebagaimana mereka manusia pada umumnya. Jadi kalau di Great Mind, instead of kita bilang bahwa you do, you be gitu. Jadi kita tuh human being, not human doing gitu. Itu yang mengangkat humanitas lah Kak ceritanya. Iya, jadi bahwa orang-orang yang ada adalah orang-orang manusia gitu, bukan karena mereka melakukan sesuatu atau hal-hal yang mendefinisi hidupnya. Apalagi di masa-masa sekarang gitu ya, kalau isu-isu misalnya ketika isolasi ini kan besar, misalnya soal loneliness, soal how to cope with konflik dan segala macam. Nah itu kita udah bawa di Great Mind dari sejak di awal gitu. Kita membicarakan hal itu gitu. Soal isolation, soal kalau misalnya kita mau get the benefit dari isolasi ini, misalnya gimana kita mau get in touch with ourselves, menjadi reflektif, itu juga ada orang-orang yang copingnya seperti itu. Justru ketika ini justru waktunya gue untuk reflektif, gue malah bisa, karena gue sendirian di kosan atau di mana, gue bisa mungkin menenangkan diri dan bahkan bisa meditasi, bisa merenung, bisa bikin jurnal perkembangan diri dan segala macam, ngerapihin hard disk, ngerapihin ya pasti hard disk berantakan, itu kan ngerapihin desktop dulu deh, ngerapihin folder foto gitu kan, kayak itu karena biar bagaimanapun itu membantu kita ya keep sane tadi gitu kan, menjadi lebih waras dalam menjalani. Dan itu di Great Mind kita banyak artikel-artikel soal kayak gitu, kayak merapikan apa sih esensinya merapikan rumah dan informasi gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu intervensi yang mungkin bisa membantu kalau lagi stres banget gitu. Tapi dan again ya itu salah satu cara untuk being productive kali ya di situasi-situasi seperti ini. Iya, mungkin ya to function sih, to be able to function. Kayak perubahan, kita kan manusia tuh pengen ada grow ya, ada development. Seringkali ketika kita stuck gitu kan, bikin stresnya adalah karena kita nggak bisa ngelihat perubahan sama sekali. Kayak, kok hidup gue hari ini, besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama aja nih. Mau minggu atau hari kerja sama aja. Nah, we have to create that difference ourselves gitu, kayak, nah, cara merubahnya gimana? Mungkin ada orang-orang yang the easier way adalah ngerubah struktur kamarnya gitu, ngerubah kasur dari sisi kiri ke sisi kanan. It's a good intervention gitu. Itu partial intervention yang sebenarnya ngebantu lo untuk melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang berubah dalam hidup gue gitu. Atau merubah cara berpakaian, mengecat rambut atau apapun, itu way of coping. Sebenarnya begitu masuk, sebenarnya rambut gue ungu gitu. Iya. Tapi David itu benar. David benar. Karena sekarang hampir semua orang itu kehilangan sense of time sebenarnya, Andre. Ya. Senin, Selasa, Rabu itu semua sama. Jadi apa yang gue lakukan pribadi, gue mencoba membangun landmark gitu. Landmark gue tuh bisa berolahraga, so gue hanya olahraga di hari-hari genap misalnya. Gitu. Kemudian gue membuang sampah di certain days. So karena jadi again ini sangat personal gitu kan ya. Setiap orang punya cara masing-masing. Tapi membangun sebuah landmark itu akan membantu lu juga tetap waras gitu. Dan tahu ada bedanya. Jadi karena ketika kita merasa hari demi hari gitu-gitu aja, orang akan jenuh, dan jenuh itu berbahaya, bukan rutinitas itu berbahaya banget ya. Jenuh nggak berbahaya. Tapi jenuh itu bisa positif dan negatif. Dan semua orang bisa melihat jenuh sebagai positif gitu kan ya. Nah, kalau udah jadi negatif itu akan jadi kontraproduktif buat teman-teman juga. Kalau Kak Primo gimana kamu caranya untuk stay creative and productive? Setuju sih tadi yang dibilang bikin landmark itu supaya hidupnya nggak monoton. Kalian bertiga tuh kompak, saling setuju satu sama lain, bagus. Ya iyalah. Ya iyalah, kan di-brief dulu. Kan di-brief dulu. Makanya briefing dulu.
Jadi udah ada pre-recordingnya dulu, udah diomongin dulu semuanya. Gimana Pak Primo? Iya, ini kita udah meeting dulu 2 hari. Nah tadi setuju yang ngomongin masalah landmark supaya hidupnya jadi nggak monoton. Karena ya kalau gue menerapkan di misal weekend, gini, kita sekarang di rumah dengan laptop dan handphone yang nempel terus sama kita, kerjaan tuh jadi kayak ya udah terus-terusan aja nempel sama kita 24/7 itu lo bisa ngerjain kerjaan gitu kan. Nah, akhirnya kalau di gue sih ya jadinya gue membatasi emang kayak pagi gue mulai kerja di jam kantor, selesainya juga ya di jam kantor biasanya gitu. Habis itu malam ya gue nggak akan lagi menyentuh kerjaan, gue akan main Animal Crossing atau apalah. Dan weekend bener-bener gue jadiin weekend gue yang gue masak lah, gue ngapain. Jadi emang sense of time-nya itu supaya nggak hilang dari kita sih. Jadi gue melakukan hal-hal seperti biasanya, cuma ya semuanya gue lakukan di rumah gitu aja. It's really nice to hear from you guys ya about tips and tricks gitu, how to stay sane in the situation lah, how to stay productive, kreatifnya gimana. Thank you so much for sharing that. Kalau bisa gue bilang sebenarnya yang kita lakukan tuh bukan usaha untuk menjadi produktif, tapi membuat diferensiasi waktu tadi gitu loh. Bahwa lu membuat rutin-rutin baru tuh bukan tujuannya bukan lomba-lomba, oh Primo lebih produktif dibanding gue, atau gue lebih produktif dari Primo. Bukan soal itu, tapi kayak kita mencoba membuat rutinitas baru dalam kehidupan kita gitu kan, supaya kita bisa membedakan kapan kita kerja, kapan kita lagi istirahat, kapan kita makan siang gitu. Makan siang aja kadang udah nggak ada jam makan siangnya gitu. Terus kapan kita weekend, kapan kita mukanya misalnya mau go party gitu. Makanya gue juga bersyukur banget ketika ada teman-teman yang mungkin bikin party di malam hari walaupun live streaming gitu misalnya, atau kayak ada ibadah di hari Minggu atau mungkin ibadah kajian di hari Jumat gitu. Itu to give, bukannya kita gue harus ikut by the sense of pressure dari teman-teman lo karena semua ikut gue harus ikut, bukan itu, tapi kayak buat kita untuk punya sense of time bahwa apa yang lu lakukan ini bukan kayak lu masuk ke dalam limbo di mana kayak ini black hole aja, kayak lu terombang-ambing tak menentu gitu, tapi kayak harinya jelas lu lagi hari bekerja, lu menghasilkan karya-karya, kerjaan-kerjaan, atau lu lagi beribadah, atau lu lagi beristirahat, itu punya distinctive yang jelas gitu. Intinya sebenarnya kita mencari cara, setiap kita itu, baik David, Primo, gue mencari cara untuk tetap berfungsi sebagai manusia. Itu sih. Takutnya itu, ketika lu masih bisa berfungsi, otak lu masih bisa berfungsi, mental, itu kita bisa menjalani ini semua dengan baik. Itu sih. Amin. So, untuk audience di rumah ya kakak-kakak, how to contribute to battle the situation? Apa sih yang lu bisa sarankan ke mereka? Berkontribusi itu adalah level selanjutnya menurut gue, gitu kan ya. Berfungsi dulu aja sebenarnya itu udah level yang basic dulu. Bagaimana lu tetap bisa berfungsi dengan baik, gitu kan, sebagai bagian dari masyarakat, gitu kan ya. Mungkin kalau yang ngekos tinggal sendirian, gitu kan ya, dia tadi yang udah bilang kita punya peer dalam Greatman itu adalah self, circle, dan society. Sebenarnya tiga-tiga ini tetap mesti dijaga pilarnya dalam seorang individu ketika kita menghadapi sebuah pandemi. Self dalam artian lu tetap mesti ngejaga fungsi lu sebagai manusia, lu tetap mesti ngejaga well-being lu. Kedua, lu bisa kontribusi. Kontribusinya bisa ke peer, dalam artian, ini gue gimana ya, berperilaku dalam rumah selama 2 bulan di lockdown, what can I contribute to my household, gitu kan ya. Gue tetap jaga higienitas gue, menjaga kesehatan gue, menjaga kebersihan rumah gue, gitu kan ya. Gue sebisa mungkin gak bikin istri gue marah, gitu kan. Gue sebisa mungkin gak bikin anak gue marah. Gue sebisa mungkin bikin partner gue senang dengan membuat rumah nyaman dan segala macam. So, lu berfungsi. Habis itu ketika lu sudah berfungsi buat peer lu bisa berfungsi buat society lu. And then lu bisa berpikir gimana lu membuat situasi ini lebih baik. Lu sumbangan kayak mikir apa kayak segala macam. So, I think fase-fase itu yang mesti jalankan dari seorang individu. Gitu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru ke circle kita dan society. Betul. Itu great mind in general. Kak Primo ada mau tambahan atau Kak David? Enggak sih, kurang lebih sama. Tapi emang yang penting ya itu self-care dulu. Kalau lo bisa ngejaga diri lo baru bisa ngejaga orang lain dan masyarakat lebih luas gitu kan. Setuju. Mungkin tetap mulainya
seperti circle great mind kayak Primo tadi kayak Gupta bilang, mulai dari diri sendiri, dari self lo sendiri. Ketika self kita sehat, kita bisa berkontribusi baru. Jangan mungkin it's plausible bahwa kayak lo sangat mengagumkan ketika lo bisa memberi atau berkontribusi dari kekurangan, tapi sebenarnya itu tidak ideal gitu. Idealnya orang berkontribusi dari kelimpahannya gitu. Apa yang lo limpah sekarang itu yang perlu dipikirkan gitu. Oh, gue kelimpahan waktu karena waktu gue jadi banyak. Oh, mungkin bagi beberapa orang dibandingkan orang lain dia punya kelimpahan rezeki sehingga dia bisa melakukan donasi. Oh, gue punya kelimpahan, gue sehat banget nih gitu. Oh, mungkin jadinya lu bisa ikut I don't know, jadi volunteer di tempat tertentu gitu. Misalnya, kalau memang itu datang dari, jangan kayak, oh gue aja secara fisik gue kurang, tapi terus gue mau jadi volunteer. Itu sebuah hal yang salah gitu. Walaupun it's so honoring gitu ya, maksudnya sangat mengagumkan juga gitu, respectful banget gitu. Tapi sebisa mungkin mulai dari diri sendiri, dari kepenuhan diri sendiri. Baru abis itu lu bisa reach out ke level keduanya yang adalah circle. Circle ini bantu dulu lingkungan terdekat lo, bantu dulu kayak orang-orang keluarga lo gitu. Kayak tadi gue bilang, gimana lo bikin lingkungan yang sehat, juga lingkungan yang sehat secara fisik dan mental ya gitu. Terus ngebantu teman-teman lo mungkin bisa checking on each other, kayak apa kabar guys, teleponan lah gitu. Teleponan gitu, atau di WhatsApp, dicek, kalau ada Insta story, walaupun ini di komen lah Instastory-nya gitu, ditanya kayak kenapa lo gitu, atau dikasih reaction kayak gitu, paling nyumbang engagement gitu kan. Nyumbang engagement guys, iya di like, di komen gitu kan waktunya banyak gitu ya. Nah, baru setelah lo mencapai itu semua dari circle terdekat lo bisa masuk ke society, apa yang lo bisa contribute di sana. Bisa donasi kalau yang paling gampang, bisa dengan metode lu bisa initiate juga gitu, tergantung level mana yang lu inginkan dan kapabilitas. Tadi balik lagi, kalau gue selalu berprinsip memberi dari apa yang lu lebih gitu, apa jangan kayak kayu bakar gitu, lu membakar diri lu supaya orang lain menjadi hangat gitu, jangan seperti itu gitu. Jadi jangan membantu at the expense of yourself gitu, walaupun itu sangat mulia, tapi I don't think it's the right mentality that we have at this moment. Ada lu akan ngerepotin banyak orang soalnya, gitu. Dan kita nggak bisa, intinya lu menolong diri lu sendiri aja itu udah membantu orang-orang lain dengan staying at home, jaga kebersihan dengan baik, tidak nambah-nambahin sakit masuk ke rumah sakit gitu-gitu. Itu udah membantu banyak hal. Ya. Baru nanti lu bisa reach out ke circle terdekat lu, lalu baru ke society yang ada di sekitar lo dan society yang lebih general. Kayaknya di sini kita harus bikin kelas being mindful kali ya. Aduh, ini Zoom discussion ngobrol di rumah ini terlalu singkat untuk percakapan yang seru banget. Oh my God, the last but not least, thank you so much Kak Primo, Kak Gupta, dan Kak David. Aduh, kita dengerin banyak banget inspirasi lah, insight dari Great Mind ID sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk ke circle dan baru ke society. Apa sampai yang akan gue ingat, dan yang akan gue ingat tau nggak apa? Jangan menjadi kayu bakar. Gila, 1990. Bye, Dad. Jawaban Putri Indonesia. Bener. Jelas benar. Makanya buku-buku ini bukan cuma gimmick, aku baca loh. Benar. Gue gak punya buku. Ada lukisan, ada tanaman, ada buku-buku. Nah, gue polos. Gimana nih? Well, thank you so much guys. Thank you, Ndri. Thank you semuanya. Thank you, Total. Gue berterima kasih udah ngobrol di rumah bareng Total Group dalam edisi Creative Talk ini. Terus gue pengen pertanyaan terakhir banget. After this all gone, kalian pengen kemana sih? Satu city atau satu negara yang kalian pengen banget pergi abis ini? Ayo. Gue sama Primo tuh traveler. Pasti banyak banget. Makanya itu. You know what? Gue sesimpel, gue pengen ke pasar nggak pakai masker. Itu doang. Gue, kemarin tuh gue bilang kayak, aduh udah habis ini semua, gue mau pindah sejauh-jauh ya, gue mau ganti identitas. Gue mau mulai hidup baru, nggak sih? Nggak tahu, pokoknya gue pengen pergi jauh aja sih, tapi nggak tahu kemana. Pokoknya being far from your home lah. Udah bosan di rumah terus. David mau kemana, Kak? Kalau gue terus terang ya sebenarnya mungkin nih agak cerita dikit. Jadi di tahun ini tuh ada kayak 4 atau 5 teman-teman di circle terdekat gue yang menikah gitu. Dan mereka akhirnya sulit untuk melakukan, ada beberapa yang akhirnya menikah secara virtual gitu. Iya betul, banyak banget sekarang. Padahal itu planning trip. Lebih hemat betul. Tapi sebenarnya
tahun awal, terutama di Q1, di awal tuh gue planning bepergian gue adalah ke pernikahan mereka. Ada yang di Bali, ada yang di Makassar gitu kan. Dan bahkan udah mau booking tiket dan segala macam. Tapi jadinya ya itu agenda menghadiri pernikahan sekaligus agenda jalan-jalan gitu. Karena gue pergi sama teman-teman gue, menyenangkan aja buat gue kan. Untuk ada hadir di sana, hadir di sana dan akhirnya lu pergi bersama orang-orang yang mungkin lu akrab gitu. Dan ada banyak itu terjadi dan gue berharap sebenarnya kalaupun kita selesai dari sini, mungkin yang pertama kali gue temukan adalah gue akan kumpul-kumpul sama teman-teman gue gitu. Mungkin kayak kita akan ketemu lagi. Mungkin bikin potluck. By the way, temen-temen gue tuh ada satu circle temen gue yang suka hosting party aneh-aneh gitu, yang kayak suka pakai topeng lah, mas party apa dengan tema-tema tertentu. David punya cult. Enggak cult. Yang cult ada lagi kok, ada cuman maksudnya ya those experience tuh kan kita sangat tidak disarankan di masa-masa ini. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang akan gue lakukan, kayak mungkin ketemu sama teman-teman, hosting a discussion, real life discussion gitu, kayak ketemu IRL instead of human URL. Interaction. Ya, ketemu orang IRL. Thank you guys. Kita tahu Artotel mau sponsor, jadi gue ketemunya di Artotel. Beb, tenang aja, kita nggak serius abis ini nanti speaker ngobrol di rumah, kita akan bikinin satu intimate night, kita will die and drink and have fun, listen to great music lah, pokoknya semuanya. Itu epic comeback lah nanti intinya. Well, thank you so much for being here. Thank you so much, Andre. Thank you so much semuanya. Kita sudah sampai di akhir acara ngobrol di rumah bareng Artotel Group, edisi Creative Talk bersama Board of Editors dari greatmind.id. Thank you Kak Gupta Sitorus, thank you Kak Primo Rizky, dan thank you Kak David Irianto. We'll see you guys real soon ya, in real life ya. Amin. Amin. Dan for you guys at home, jangan lupa untuk like, comment, share this video, tag teman-teman kalian, be mindful pokoknya, dan stay positive. Thank you semua. Bye. Bye.